Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin khatamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamurqna wa yakzukna fahman na'lamu bihi kayfa najid ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala al-arif billah al-imam Syekh al-imam Ibnu Ta'ala Sekandari thumma syarih al-imam Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala nafa'ana bihima wa ada alaina min barakatihima wa asrarihima bi khamfid darin amin. Qala rahimahullah radhi anhu qala rahmasatar anwarus sarair bikathafi dhawahir ijlalan laha an tubtadala biwujudil idhar wa ayyunada 'alaiha bilisanil ishtihar. Qala rahimullah satara nutupi sapa Allah anwaros sarair ing pira-pira cahayane pira-pira lakone ati. Anwaros sarair ing pira-pira cahayane pira-pira lakone ati. Oleh nutupi bikathaifidz dhawahiri kelawan pira-pira tebele pira-pira perkara kang zahir kang ketok moto. Bikathaifidz dhawahiri kelan pira-pira tebele pira-pira perkara kang zahir. Bikathaifidz dhawahiri kelan pira-pira tutup tebele pira-pira perkara kang zahir. Aibil akhwali tegese kelan pira-pira tingkah. Aibil akhwali tegese kelan pira-pira tingkah. Allati ya akhwal yaltabisuna biha yaltabisuna kang padha menganggu to nglakoni yaltabisuna kang padha menganggu sapa auliyaihi biha kelawan kathafi'idz dhahir biha kelawan kathaifidz dhawahir biha kelawan kathaifidz dhawahir fi dhawahirim dalam pira-pira dhahire auliyaihi wa yata'atuna lan padha nekani wa yata'atun padha nekani sapa auliyaihi ha ing kathaifidz dhawahir ha ing kathaifidz dhawahir bayani minas sonai saking pira-pira penggawean produksi minas sonai saking pira-pira penggawean pira-pira produk wa ghairiya liyane sonai. Fa inna tilkal ahwala mongko senete mengkono-mengkono tingkahe para aulia iku kathaifu pira-pira tutup kang tebel iku kathaifu pira-pira tutup kang tebel ay hajibatun tegese pira-pira ay hajibatun tegese
aling-aling li ghairi maring liyane auliyai ai khajibatun dikesi aling-aling to nutupi li ghairi maring liyane auliyai ngaling-alingi anil itlai sangka ningali ala anwari kulubihim ing ngatasi pira-pira cahayane to nure pira-pira atine auliyai ala anwari kulubihim ing ngatasi pira-pira cahayane to nure pira-pira atine auliyai wa innama satara lan ang bisa nutupi sapa Allah wa innama satara lan angin pestine nutupi sapa Allah tilkal anwara ing mengkono-kono nure atine para aulia tilkal anwara ing mengkono-mengkono nure pira-pira atine para aulia ma'an nadhura sertane stune pertelo attama kang sempurna ma'an nadhura setane utai pertelo attama kang sempurna iku layam bagi ora sekjo apa adzuhur iku layam bagi ora sekjo apa dhuhur ayyakun ento ana apa dhuhur ana iku illalaha angin keduwe anwar sarair illalaha angin keduwe sarair boleh anwar juga boleh anwarus sarair bener illalaha angin kedue anwarus sarair alasannya apa ijlalan krono ngegungaken menghormati ijlalan krono ngegungaken atau menghormati laha maring anwarus sarair antubtadala ento den rendahaken dan remehaken antubtadala ento den rendahaken apa anwarus sarair biwujudil idhari klan wujude mertelaaken ngetoaken biwujudil idhari klan wujude mertelaaken atau ngetoaken menampakkan anwarus sarair wa ayyuna dalan yento den undang maksudnya supaya ora diundang wa ayyuna dalan yento ora den undang alaiha ing atase anwarus sarair apa bilisanil istihar kelawan lesane kemasyhuran apa bilisanil istihari kelawan lesane kemasyhuran aili annaha karena setunete anwarus sarair aili annaha karena setunete anwarus sarair iku rafi'atul qadri iku dhuwur pangkate luhur pangkate jalilatul khatari kang agung bahayane bareng nek dhuwur ya bahayanya juga tinggi jalilatul khatari agung to gede bahayane fa'ajalla mongko ngegungaken sapa Allah ing anwarus sarair anil ibtidali sangka den remehaken den gelangsaraken anil ibtidali sangka den remehaken den gelangsaraken laha kedue anwarus sarair oleh ibtidal laha biwujudi idharia kelan wujude mertelaaken to ngetoaken ngezahiraken anwarus sarair wasona lan ngreksa sapa Allah ing anwarus sarair wasona lan ngreksa sapa Allah ing anwarus min ayyunada sangka yen to den undang den celuk apa aliha ing atase anwarus sarair bilisanil istihari kelawan lesane kemasyhuran
bainal aghyari antaran pira-pira makhluk ghairullah, jamae aghyar ghair yakni ghairullah makhluk, bainal aghyari antaran pira-pira makhluk. Padahal sesuatu yang rahasia, yang istimewa lah, ya, mestinya di eman-eman, disimpan. Lah kok dimasyhurno fayakun mongko to fayakun mongko sababi ono apa dalika mengkono istihar bainal aghyar atau ayunada bil istihar bil lisan istihar, fayakun mongko dalika mengkono ayunada bil lisan istihar ana iku nau'an sakwerna minal ihanati sangka ngrendahaken ngremehaken biha kelawan anwarus sarair, biha kelawan anwarus sarair. Waqat taqaddama lan temen dadi dhisik apa hadza iki keterangan nutupi nggih sataro atau satru tilkal anwar. Nek rujukan ya satru tilkan anwar, inama satru tilkan anwar. Hada apa hada iki satru tilkan anwar fi qaulihi dalam dawe Imam Ibnu At-Taskandari subhana man satara sirrul khususiyah, dawu subhana man satara sirrul khususiyah yang sudah lewat. Subhana man halimu suci zat satara kang nutupi sapa man zat sirrul khususiyah ing rahasiae keistimewaane para aulia ila akhirih. Lakin aada tetapi ini baleni sapa musannif yakni Imam Ibnu At-Taskandari dalika ing mengkono subhana man satara bangsa nutup lah, nutup rahasia. Dalika in kono satara sirrul khususiyah huna indam kene dawuh satara anwarul sarair bikathaifid ad-dhawahir, seperti mengulang li ajli taklil krana are ngilati nyebabi al-madkur kang den tutur apa ilat atau taklil yakni ihanah atau ibtidal supaya tidak merendahkan. Kalau subhana man satarsil khususnya kan nerangaken tertutupnya rahasia khususnya bagi para aulia. Lah, ilatnya apa? Sebabnya apa? Sebabnya kalau tidak ditutupi ya akan rendah nilainya, murah harganya. Barang yang indah, yang mahal, barang sing edi itu harus di tempat yang tersimpan, bahkan dijaga. Lah nek diumbar ute-ute gampangane ya selawe oleh telu itu. Tapi nek disimpan di peti-petinya ditambahi alat-alat deteksi ya, detektor apa. Wa aidan lan halimane sataraha nutupi sapa Allah ing nika anwarul sarair ha ing arus rahmatan krana melasi minallahi saka Allah al mukminina ing pira mukmin. Seaken kita-kita iki nek gak ditutupi para wali-wali ini itlau dhaharat krana lamun pertelo ketok tampak itlau dhaharat krana lamun pertelo ketok apa asrarul wilayati pira-pira rahasia kewalian, apa asrarul wilayati pira-pira kewalian ala ahadin ngaten wong suci la aujabat yakti majibaken, la aujabat yakti majibaken apa asrarul wilayah yang zahirah alaman wajib-wajib alaman ing ngatasi wong dhaharat kang pertelo apa asrarul wilayah la kutiman majibna hukukon ing pira-pira hak, majibna aujabat hukukan berhak la yukdaru kang ora den kuasani utawa layak diru kang ora kuwasa sapa man dhaharat layak diru kang ora bakal kuwasa ora bisa mampu ora bakal mampu sapa man dhaharat alal qiyam sing jumenengi
alal qiyami ing ngatasi jumenengi ngelakoni lah kamane biha kelawan hukukan. Fa idza qassara moko namin sembrono sapa man dhaharat lahu hukukan, ya, setelah tahu iki wali dadak dekne sembrono, ya, dia nyebut sowan hanya untuk kepentingan duniawiyah, dekne laris dagangane misalnya, berarti termasuk taksir. Waqa'a mangka tumiba sapa man fil mahdhuri ing dalem perkara kang den larang. Fil mahdhuri ing dalem perkara den kualat. Hadirin hadirat mutakharrijin mutakharrijat. Para sepuh bin sepuh, haji sepuh, para salikin salikat, muridin muridat, mukminin mukminat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita hari ini diberikan kesempatan untuk melanjutkan sebuah tugas mulia untuk mengenali siapa diri kita, sehingga kalau kita mengenali siapa diri kita berarti kita akan mengenali Allah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, dia pasti akan mengenali Allah. Dirinya yang penuh kedhaifan, dirinya yang penuh kekurangan, kelemahan, cacat, ya, yang kita bahasakan kemana-mana gembol tai. Kalau tahu kita seperti itu, maka akan melahirkan makrifat kita pada Allah yang prima. Apalagi di saat Ramadan kemarin kita ditambahkan sebuah imtihan ujian, yaitu dengan COVID, ya, pandemi COVID Corona 19. Ini justru sebuah ujian kita untuk praktek puasa kita yang menahan diri, menahan nafsu, ya, sabar dan sebagainya. Disitulah pada hakikatnya dengan COVID-19 itu ada sebagai tambahan ujian. Mudah-mudahan itu menandakan ada amalia-amalia kita yang terus naik grafiknya, terus naik nilainya, karena ditambahi oleh ujian-ujian seperti itu, ya. Karena memang Ramadan yang kemarin, bahkan yang dahulu, sudah banyak dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan, baik kepentingan ekonomi, kepentingan nafsu, bahkan kepentingan-kepentingan ammarah bisuknya, ya. Sehingga Ramadan yang telah pernah kita lewati sudah menjadi tertuduh, ya, sudah menjadi terdakwa, sehingga lama menjelang masuknya bulan Ramadan mereka sudah mempersiapkan bagaimana trik-trik untuk umat yang berpuasa mestinya menahan diri, mengurangi kesenangan, ngirit gampangane, tidak tabdir, tidak boros. Mereka cari celah-celah bagaimana mereka tetap boros, ya, sehingga kita tahu bagaimana iklan-iklan itu menawarkan, ya, iklannya agar puasa kita makin mantap, makin bisa kita hayati. Minumnya harus pakai testosteron misalnya. Nah, itu kan sudah menjadi menyalahgunakan itu, misalnya pakai ini pakai itu dan sebagainya. Nah, jadi tapi alhamdulillah Ramadan puasa masih menunjukkan kesaktiannya. Buktinya semua apa yang dilarang
di puasa Ramadan, senang tidak senang kita meninggalkan. Biasanya pagi sudah kadung ngopi sambil merokok, dan itu sudah menjadi budaya. Ya, kalau tidak rokokan dan ngopi pagi hari, sepertinya hidup ini hampa, ya, tidak berarti. Tapi dengan datangnya Ramadan, begitu dia sudah sangat ketagihan, istilahnya itu sebuah kebiasaan yang sudah sudah sangat menjadi orang yang hidup merasa tidak bisa hidup tanpa itu bisa kita tinggalkan. Kalaulah hanya pemerintah, ulama bahkan melarang jangan kamu ini, jangan kamu itu masih banyak yang dilanggar, ya, banyak yang tidak mengindahkan. Tapi begitu Ramadan datang, semua patuh, walaupun ada yang terpaksa, walaupun ada yang menyesali. Lah iya, baru saja Ramadan, sekarang sudah ada Ramadan lagi, mengeluh dengan datangnya Ramadan. Tapi sebagai bukti bahwa Ramadan itu masih perkasa, masih sakti. Lalu ditambah dengan masa pandemi yang mengglobal, ya, sebetulnya itu kalau kita sadar, puasa itu adalah untuk peningkatan imunitas pribadi-pribadi kita. Karena obat yang paling manjur untuk mengatasi corona tiada lain adalah semangat yang tinggi, percaya diri, ya, sehingga imunitasnya ini naik. Jadi tidak ada rasa ketakutan. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Ya, mungkin kita masih perlu belajar lagi. Nah, apa mungkin coronanya perlu diperpanjang? Atau karena coronanya mungkin perlu lebih dahsyatkan lagi? Sebenarnya corona ini tidak begitu hebat, ya. Yang membuat orang heboh dan menjadikan orang panik itu karena penyebarannya, cepatnya penyebaran. Kalau corona itu, kalau kita punya imunitas tubuh yang prima, ya hanya mampir saja, setelah itu lewat. Dan terbukti pun yang terinfeksi lebih banyak yang sembuh daripada yang. Beda kalau taun misalnya, atau wabah-wabah yang lain, itu bisa sehari kematiannya ribuan bahkan puluhan ribu. Itu pernah terjadi, walaupun hanya di satu negara, seperti yang terjadi di Syam, di Palestina, dan di beberapa negara-negara yang lain. Tapi corona ini kecil dan lebih banyak yang meninggal karena ada riwayat penyakit-penyakit lain, bukan murni karena corona. Tapi memang penyebarannya ini yang perlu diwaspadai. Penyebarannya yang cepat itu perlu. Tapi semoga itu semua tidak membuat akidah keyakinan kita ini rontok. Ya, kita menganggap corona itu punya kekuatan. Corona itu bisa menjadikan orang begini begitu. Tidak. Yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang membuat sakit hanya Allah. Cuman agama ini memerintahkan kita berikhtiar. Sudah tepat memang social distancing, social fisikal, ya, distancing itu sudah tepat. Karena wabah itu menurut para ulama kanar, al-waba'u kanar. Wabah itu seperti api. Ya. Wan nasu muqiduha atau waquduha. Manusia adalah bahan bakarnya. Jadi bahan bakarnya api ini manusia.
Makanya di situ fatafarraqu dawuhnya. Berpencar-pencarlah. Jangan berkerumun. Jangan numpuk ngumpul, tapi berpencar-pencarlah agar api ini tidak menemukan bahan bakarnya. Kalau tidak menemukan bahan bakarnya, lama-lama api ini akan mati, padam, karena tidak ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya apa? Ya kerumunan itu. Makanya ada social distancing, ada physical distancing, ada karantina, ada diam di rumah. Ya, itu sudah benar. Tapi ada kekurangan-kekurangan yang mungkin sebagai pelajaran kita. Ada kelupaan, yakni semangat menghadapi itu semua, menumbuhkan imunitas dengan percaya diri, percaya pada qada qadar Allah, ini rupanya belum tersentuh. Jadi banyak pada saat corona dan sampai sekarang orang yang imannya bisa rontok, ya, bisa rontok, ketakutan, sehingga menganggap corona ini punya kekuatan. Ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Nah, jadi cara ini sudah benar. Karantina memang diajarkan. Rasulullah pernah melarang seorang yang punya penyakit semacam lepra, dilarang pergi ke masjid. Sudah sholat di rumah saja. Bahkan Rasul melarang apabila kamu mendengar idza sami'tum fi ardin al-waba fala tadkhuluha. Kalau kalian mendengar di suatu kota, desa, kampung, daerah ada wabak, jangan kamu masuk ke sana. Tapi wa idza waqa fil ardi antum fiha, manakala terjadi di suatu desa dan kalian ada di desa itu, kampung itu, kota itu yang sudah zona merah, ya jangan kamu keluar. Nanti menjadikan orang lain imunitasnya turun, kepercayaan dirinya turun. Lah, itu ajaran-ajaran. Tapi tetap wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, dan apa-apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan itu ya ciptaan Allah semua. Akibat, sabab dan akibatnya, katakan akibat-akibat daripada corona dan lain sebagainya, itu memang Allah sudah. Ya, yang menjadikan sabab juga Allah. Tapi kita diberikan ikhtiar, pilihan-pilihan itu. Bagaimana cara kita berikhtiar jangan sampai terjangkiti. Di sini kekuatan hati, sir asrar ini perlu kita jaga. Oleh karena itu, Kiai Imam Ibnu At-Sekandari dalam dawuhnya, dawuh hikmah beliau menyatakan satara anwarus sarair bikathaifil zawahir ijlalan laha antub tadala biwujudil idhar wa ayyunada alaiha bilisanil ishtihar. Kenapa sih Allah gak menutupi nur-nur rahasia orang-orang istimewa? Ditutup dengan kathafi'idh dhawahir, dengan tebalnya perilaku yang tampak, sehingga banyak orang tidak mengenali kalau si A itu wali, si B itu wali. Ya. Kenapa? Karena dia biasa ke pasar, dia bekerja, petani, pedagang. Ini kathafi'idh dhawahir. Jadi bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa itu adalah bentuk kathaifidh dhawahir, menutupi sehingga orang lengah, tidak tahu bahwa petani itu seorang aulia, minal aulia, pedagang itu minal aulia. Ya, kita tidak tahu, justru malah terbalik. Orang yang kelihatan istimewa, bisa terbang, bisa menyelam di air berbulan-bulan, malah itu kita dengan mudah menyebut dia wali. Nah ini, padahal mestinya aulia itu orang yang tidak tampak keistimewaannya,
karena ditutupi oleh Allah dengan kafaifid dhawahir, tutup-tutup yang tebal itu tadi. Kenapa? Ngeman Allah. Jadi Allah cemburu kalau ada manusia, hambanya tahu kalau ini kekasih Allah. Allah cemburu. Sudah, biar saya saja yang tahu. Si A si B itu kekasih Allah. Kalau ada orang yang lain kok tahu, Allah cemburu. Makanya ditutupi oleh Allah. Sama dengan kalau kita punya sesuatu benda yang istimewa, mahal harganya, tentu tidak kita umbar seperti itu. Kita tidak kita biarkan orang lain semua bisa menyentuh, orang lain bisa mendekat, orang lain bisa tahu. Kalau itu terjadi, turun harganya, turun nilainya. Itulah penjagaan Allah sebetulnya, ya. Jadi dan sudah sering saya sampaikan bahwa wali-wali Allah itu lebih banyak mereka tidak tahu kalau dia seorang wali. Ya. Kadang kelihatan di dunianya dia sengsara, ya, sulit kehidupannya, tapi sebetulnya dia itu minal aulia. Jadi kita harus tahu, ya, ini masuk akal sekali ini. Barang istimewa ya tentu dijaga. Barang mahal tentu disimpan. Ya. Nah, yang murah-murah ya bangsane OT-OT, gedang goreng, itu murah ya, diumbar begitu. Tapi kalau mutiara, intan berlian disimpan, ada kotaknya sendiri. Orang bertanya baru dikeluarkan. Kalau yang murah-murah ya sudah, itu di depanmu itu. Mau kau pilih, mau kau apakan, ya. Dibolak-balik, dibau, dicicipi, di apa terserah. Karena harganya murah. Jadi para aulia itu ibarat sebuah benda yang mahal harganya, pusaka yang nilainya tinggi sehingga perlu ditutup oleh Allah. Bahkan tutupnya bisa berlapis-lapis. Kenapa? Ijlalan laha antub tadala biwujudil ihar. Karena memuliakan. Jangan sampai dia direndahkan. Kalau ditampakkan, dimasyhurkan, rendah dia. Belum tentu orang yang dikerumuni orang banyak, ya, dikeramatkan orang banyak, sampai kadang dari berbagai daerah, kota, bahkan luar negeri, dia berbondong-bondong sampai menginap berhari-hari, berminggu-minggu. Itu betul-betul minal aulia? Belum tentu. Belum tentu. Memang ada, tapi tidak banyak. Memang ada, tapi tidak banyak. Aslinya ini ya, aslinya seperti ini. Aslinya wali itu seperti ini. Beda dengan nabi dan rasul. Beda. Kita harus bisa membedakan. Kalau nabi, mukjizatnya ditampakkan, didemonstrasikan. Kenapa? Karena tugas nabi adalah mengislamkan, menyadarkan orang banyak yang macam-macam itu, sehingga butuh ada mukjizat-mukjizat yang perlu didemonstrasikan. Jadi kalau nabi itu memang punya sifat wajib yang disebut tabligh, harus menyampaikan. Tapi kalau wali tidak, itu untuk pribadi. Tidak ada tugas seperti tugasnya nabi. Ya paling tugas sebagian tugas gitu saja. Tugas apa? Amar ma'ruf nahi anil munkar. Itu tugasnya. Ya. Amar ma'ruf mereka melaksanakan, alhamdulillah. Tidak ya, ada aturan-aturannya. Nahi anil munkar juga begitu. Ya. Ya. Jadi kalau didengarkan ya alhamdulillah, kalau tidak, tapi untuk para anbiya dan rasul ada kewajiban untuk tabligh. Makanya mukjizatnya ditampakkan. Sama-sama khariqul adah kok. Mukjizat itu khariqul adah, keramat itu juga khariqul adah. Tapi yang mukjizat ditampakkan, didemonstrasikan, keramat justru tidak. Ya.
hanya untuk pribadi, untuk memperkuat keimanan si wali itu tadi. Ya sewaktu-waktu tidak apa-apa ditampakkan, tapi kalau memang ada tanda-tanda orang ini akan iman, orang ini akan. Pernah terjadi pada Shahibut Ta'ifah Al-Imam Abul Qasim Al-Junaidi. Beliau pada suatu ketika ditamui seorang pendeta, ya seorang pendeta. Kalau dari orang Yahudi itu apa namanya, pastor atau apa, rahib atau apa ya, datang. Pastor ini bertanya, ya Pak Qasim, karena dia tidak percaya memang orang lain. Abul Qasim Al-Junaidi, ya Abul Qasim, apa sih artinya firasat orang mukmin itu? Kok saya dengar-dengar ada kata-kata hati-hati menghadapi firasat seorang mukmin. Dijawab langsung, artinya kamu saat ini sudah waktunya masuk Islam. Langsung ditoklok begitu. Berarti ini firasat, ketajaman firasat. Kamu saat ini waktunya, langsung baca syahadat. Jadi pertanyaan tidak dijawab tapi ditoklok, kamu waktu ini waktunya masuk Islam. Langsung asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti ini sekali dua kali bisa ditampakkan, tapi itu harus ada korenah-korenah, ada sesuatu lah petunjuk. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Syallah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. وابعثهم مقاما وضرب بالله. Jadi ini sebetulnya yang harus kita ketahui tentang Anwarus Sarair. Yang kemarin sudah diterangkan bahwa anwar itu juga bisa menjadi hijab. Ya. Orang sudah punya, katakan berhasil meraih ilmu laduninya,
ma'arifnya, asrar-asrar qalbiyahnya, ya, sehingga tajam penglihatannya, firasatnya. Ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti dia kena hijab keberhasilan itu. Padahal sebetulnya tujuan yang puncak adalah sebagaimana dalam Al-Quran, anna ila rabbikal muntaha. Jadi ila rabbikal muntaha itulah puncaknya. Kalau kamu sudah sampai pada Tuhan, wusul ilallah, ya al-muntaha, selesai. Jadi wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi itulah tempat. Tapi kalau hanya ketajaman firasat, toyul ardi toyul zaman, bisa melihat jarak jauh, melihat apa yang terjadi di kota Mekah, di Amerika, di Swedia, Norwegia misalnya, apa yang terjadi itu masih anwar yang harus terus digali, anwar-anwar yang lain. Kalau sudah wusul ilallah, orang sudah tidak melirik anwar itu, tidak ada terbesit sedikit pun rasa bangga, rasa puas. Yang dia akan merasa puas kalau ila rabbikal muntaha, baru itu. Jadi intinya seorang murid salik harus terus berupaya tarqiyah, menaikkan tahapan-tahapan selanjutnya sampai pada ila rabbikal muntaha. Karena nur itu bisa ditakbir atau diungkapkan seperti rasa ketenangan jiwa, rasa manisnya. Ngaji manis, sholat manis, baca Quran manis, zikir manis, tenang. Itu bisa, dalam kata lain adalah anwar itu tadi, nur itu tadi. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, karena belum mencapai pada ila rabbikal muntaha. Ini memang ngaji agak tinggi ini, ya. Karena manusia adalah khalifatullah fil ard, makhluk istimewa. Semua langit bumi, makhluk yang lain diciptakan adalah untuk melayani manusia, untuk melayani manusia. Nah, sangat istimewanya itulah Allah juga menyandingkan ujian-ujian, menyandingkan godaan-godaan. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarah. Ini sudah dihiaskan oleh Allah. Semua akan merasakan seperti itu. Jadi intinya kemasyhuran itu justru bisa menjadi hijab. Jangan cari kemasyhuran, ya. Jangan. Tapi sekarang ini orang yang dicari ya ini. Kalau kalian ingin mendapatkan makom hakiki, kedekatan kepada Allah, jangan mencari kemasyhuran. Karena apa? Kedekatan itu sesuatu yang amat istimewa. Sesuatu yang amat istimewa itu tidak perlu kemasyhuran, bahkan dijauhkan dari kemasyhuran. Itu loh. Tapi pemahaman orang sekarang, kemasyhuran itulah justru menjadi tujuan utama. Orang begini begitu itu biar masyhur, biar ratingnya itu tinggi, ya, biar ratingnya itu tinggi. Kalau ratingnya tinggi tentu followernya juga dan lain sebagainya. Tapi kalau itu semua kita niatkan, kita memang belum bisa mencapai makom seperti itu. Tapi biar orang lain tertular kebaikan-kebaikan, orang lain bisa memahami secara benar, akhirnya bersama-sama, itu yang bagus. Kita tak akui, kita ini masih kelasnya kelas embek, ya. Ojo kesusu dhisik lah. Sing penting istiqomah ini tadi. Nah,
makanya di situ lau dhaharat asrarul wilayah ala hadid la aujabat alaman dhaharat lahu huquqan la yaqdiru alal qiyam biha fa idza qassara waqa'a fil mahdhur. Manakala rahasia-rahasia kewalian ini tampak bisa ditemukan oleh seseorang, 2 orang, 3 orang tahu si awali, tahu rahasia ini, maka si A yang tahu itu ada kewajiban. Apa kewajibannya? Aujabat alaman dhaharat lahu huquqan, ada hak-hak yang harus ia pegangi, yang tentu dia tidak akan mampu. Layak diru alal qiyam biha, dia tidak akan mampu memegangi hak-hak. Yaitu tadi akhirnya namanya kurang ajar kepada wali. Kalau saya tahu si itu wali, saya harus jaga tata krama yang luar biasa. Jangan sampai punya suudzon, jangan sampai ada perasaan begini, perasaan begitu, dan sebagainya. Harus ikram, jangan sampai wali tersebut hanya kita gunakan untuk berkah-berkah saja, cari berkah dan lain sebagainya. Justru ini akan menjadikan taufik dan hidayah Allah tertutup. Ughliqa babu taufik ya, anin nas min sittati asya. Pintu-pintu taufik ditutup dari manusia, ada 6 faktor penyebabnya, yaitu al-ightirar bi suhbati sholihin wa tarkul iktida bi fi'alihim. Tertipu dengan dekatnya dia dengan orang soleh, dekatnya dia dengan seorang wali, atau bahkan tahu itu adalah seorang wali tapi dia tidak meniru makom yang ia dapatkan oleh wali tersebut melalui riyadhah apa, amalan apa, lalu ditiru. Tidak hanya dekatnya saja jadi kebanggaan, bahkan kadang-kadang menjadi apa, makelar. Kamu tidak bisa sowan ke sana kalau tidak lewat ini pintunya, yang pegang kunci ini saya, malah jadi makelar. Nah ini namanya orang-orang yang taufik Allah tidak akan masuk, tidak akan turun pada hatinya. Nah inilah ya, itlau dhaharat asrarul wilayah ala hadin. Kalau rahasia kewalian itu tampak pada seseorang atau 2 orang, 3 orang, maka orang yang tahu itu ada hak-hak kewajiban, dia tidak akan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ini kitab hikam bicara. Qala rahimahullah, ini ada saudara misan saya tadi sekitar jam berapa meninggal, Dr. Mahfud. Jadi nanti agak singkat setelah sholat, mungkin kalau nututi kita mau ikut mengukup pemakaman. Mari kita kirimi suratul Fatihah ala Dr. Mahfud. Allah firlahu warhamu wa'afi'u wajal qabradan laul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim. Qala rahimahullah, subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi ila min haitsu ad-dalil alaihi. Subhana man maha suci zat, subhana man maha suci zat lam yaj'al kang orang dadekno sapa man zat Allah. Subhana maha suci zat Allah lam yaj'al kang orang dadosaken sapa man ad-dalila ing petunjuk, dalil. Ad-dalila ing dalil. Dalil itu ya petunjuk, sesuatu yang menunjukkan sesuatu itu dalil. Ail ihda tegese nuduhaken wal wusulan tumeka wal istidlalan amrih dalili. Orang dadosaken dalil petunjuk tanda tenger ala auliyai ngatasi para walini Allah, ala auliyai ngatasi para walini Allah illa min haitsu ad-dalil alaihi. Illa min haitsu angin sekiron di panggonan
ad-dalu dalil iku ali ngatasi Allah. Illa min haitsu angin saking sekira panggonan sekira arah ad-dalu dalil perkara kang nuduhaken iku ali ad-dalu perkara nuduhaken ali ngatasi Allah. Illa min haitsu dalil illa min haitsu dalili alaihi illa min haitsu saking di panggonan ad-dalilu dalili iku alaihi ngatasi Allah. Begitu saja. Ai annahu mumathilun lidzalik ai annahu satinitawi dalil ala auliyaihi ai annahu dalil ala auliyaihi iku mumathilun madani lidzalika maring mungkon-mungkono dalil Allah alaihi mumathilun madani lidzalika maring mungkon-mungkono dalil alaihi. Fakama annallah mongko kesunutai Allah iku muhtajibun dat kang kalingan atau kang nutupi atau muhtajabun boleh iku muhtajabun kang den alingi bil akwani kelawan pira-pira makhluk bil akwani kelawan pira-pira makhluk anil makhlukin den alingi anil makhlukin sangka pira-pira makhluk. Kita ini dengan Allah hijabnya banyak, termasuk kesenangan, hobi, makan enak, istri cantik, ini hijab semua untuk menutupi dan banyak, bisa miliaran hijab. Fahtidauhu mongkotai oleh amrih pituduh petunjuk ing aulia. Fahtidau mongkotai amrih to ngalap pituduh ing aulia. Fahtidauhum ilaihi wasulum ila ma'rifatihim amrun asir. Fahtidau mongkotai oleh ngalap pituduhe makhlukin ilaihi maring Allah wa wusulihim lan nyambunge toto mekane makhlukin ila ma'rifatihi maring ma'rifat ing aulia. Tadi kan sama, mengetahui Allah dan mengetahui wali itu sama sulitnya. Dalilnya wali yaitu dalilnya Allah, dalil menunjukkan Allah. Ila ma'rifati maring ngawuri aulia iku amrun perkara asirun kang angel yuta'ajjabu kang den gawoi apa minhu saka amrun. Yuta'ajjabu kang den gawoi apa minhu saka amrun. Fa idza khasala mongko nalikane wis hasil apa dalika mungkon-mungkono ihtida wa wusulihim ila ma'rifatihim. Fa idza khasala mungkin hasil apa dalika mungkin ihtidauhum wa wusuluhum li ahadin kedua siji. Kok ada orang yang bisa ihtidak, bisa wusul, kok tahu ini wali sama dengan dia makrifatnya kepada Allah? Kalau ada, ya ada, tapi tidak banyak. Karena mengko ana apa khasala dalik ana iku minhatan peparing azimah kang agung. Iku minhatan kana ana apa dalik ana iku minhatan peparing azimatan kang agung. Wa minnatan anugrah jasimatan kang gedhe. Jasimatan kang gedhe yaskuruhu alaiha, yaskuru kang bakal nyukuri sapa ahadhu ing dalik. Yaskuru kang bakal nyukuri, yaskuru kang bakal nyukuri sab ahad hu ing dalik alaiha ing atase minhah azimah wa minnah jasimah. Kadzalikal waliyu kadzalika. Ini yang apa makrifat pada Allah. Ya, khasal dalika ini yang makrifat pada Allah pertama. Wa kadzalika al-wali wa kadzalika mengkono kadzalika kaya mengkono idza khasala dzalika kana min ha'azima min jasimah al-wali utai wali ini Allah iku mustatarun dan tutupi
bikathaf ifid dhawahiri kelan pira-pira tebele tutup-tutup kang dhahir minas sonai saking pira-pira penggawean al khasisah kang rendah, petani, buruh. Jadi wali itu lebih banyak di situ. Ya, makanya dulu banyak yang mendapat gelar an-nassar tukang tenun, al-haddad tukang besi. Ya. Itu sonae yang nutupi kewalian mereka, tasatur mereka dengan sonae al-khasisah. Ini tentu tidak diterima oleh orang-orang yang pikiran-pikiran maju katanya. Justru ini orang khusus memang, orang istimewa, makanya perlu pakai tutup, pakai penyamaran lah istilahnya. Orang nyamar itu kan orang kaya biar tidak diketahui nyamar, ya nyamar orang tidak kaya. Pakai pakaian yang robek-robek, pakaian-pakaian yang apa, lusuh, yang murah. Minas sona'il khasisah wa malan perkaya ta'atahu kang nekani sapa walihu ing ma bayani min makulin saka panganan wa masyrubin lan ombenan wa ghadliane makul masyrub. Dia cari ke pasar, jualan, kulaan, belanja, ya, untuk makan, untuk minum. Ini. Tapi sekarang kalau orang masih bau-bau wali, masih bau belum wali, itu sudah diiring orang banyak, kanan kiri depan belakang orang jaga. Ada yang membawakan bagian gawa tasbih, bagian gawa serban, ya, bahkan sudahlah semua itu dilayani, ada pelayannya masing-masing secara khusus. Fayakun mongko ono apal itidau ngalap pitutuh tompo pitutuh ilaihi maring wali wal wusulan tumeka ila makrifatihi maring ngenal wali oniku amron perkara asiron kang angel yuta'ajjabu kang den gawai apa minusangka ihtida wal wusul ila makrifatihi. Amron asiron boleh sama sebetulnya. Minusangka al-itida wal usul ila ma'rifat. Tapi fa idza khasala mungkin hasil apa dalika mungkin ihtida wal usul ila ma'rifati, kok ada orang bisa cespleng, cerdas sekali firasatnya, tahu si A si B wali. Orang lain menganggap apa itu? Ya. Seperti Imam yang dicari-cari oleh atas perintah Rasulullah, sahabat Umar dan sahabat Ali, Uwais Al-Qarani, wali Uwais Al-Qarani. Wali Uwais ini tidak masuk kategori sahabat, walaupun dia sezaman dengan Rasulullah. Dari zaman Rasulullah, wali Uwais ini sudah ada. Cuma sibuk beliau ini melayani khidmat ibunya yang sepuh, sehingga tidak sempat beliau sowan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila mendengar berita tentang Rasulullah, tentang ilmu-ilmu, dia langsung praktekkan. Pernah terjadi pada perang Uhud, Rasulullah luka, gigi serinya ini ada yang pecah. Dia bertanya, di mana tempat lukanya, seberapa senti, dan gigi yang mana yang pecah. Begitu sudah tahu, maka dikerat pipinya sendiri, seperti luka yang dialami Rasulullah. Giginya dipukuli sehingga pecah. Dan beliau mengatakan, orang yang mencintai orang yang dicintai, dia akan mengikuti, dia akan merasakan apa yang dirasakan orang yang dicintai. Dan mujabud dakwah, makanya Rasul memerintah sahabat Umar, sahabat Ali, kurang apanya Umar sama Ali, diperintah carilah Uwais Al-Qarani dan minta doa kalau ketemu. Dicari tidak ketemu, ke Yaman. Al-Qaran
Tidak ketemu. Tanya-tanya tidak ada yang kenal. Tapi disebut namanya, itu namanya anak babungan di sini, anak yang setengah gila lah. Yang tiap hari dia ngais-ngais sampah, cari-cari sisa-sisa roti, ya, sisa-sisa semangka yang dibuang. Hariannya seperti itu. Dia bukan orang besar, jadi orang lain mengenal dia orang rendah. Tapi begitu ditunjukkan seperti itu, makin semangat untuk mencarinya. Dan ketemu, dia minta doa. Nah, itu. Jadi orang aneh di zaman Rasulullah itu sudah ada. Dan orang yang ingkar terhadap kewalian sejak zaman dulu. Jangan kaget kalau orang ingkar terhadap wujudnya wali. Itu sudah zaman lama. Ya. Nah, ini. Jadi ini perlu kejelian, kecerdasan. Kita tidak bisa tahu bagaimana Khalifatullah fil ardi bisa memilah dan memilih kalau tidak membutuhkan sebuah kecerdasan. Jadi perlulah ilmu itu terus digali. Jangan kita nerimo wis pokoknya mbahku Islam, bapakku Islam, makku Islam, aku Islam, anakku Islam, sudah cukup. Jangan. Terus bagaimana kita tahu bagaimana Islam itu sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, dasar kehidupan kita ini bisa kita gali dengan sedalam-dalamnya. Jadi kalau ada orang kok tahu ini wali, padahal sulit, asiran yuta'ajjabu minhu. Fa idza hasal dzalika ahadin kana minhah 'azimah, sama dengan atas tadi. Anugerah yang besar, wa minnah jasimah. Lan anugerah agung, ya, pemberian yang agung, anugerah yang besar, yaskuruhu 'alaiha, perlu disyukuri. Yaskuruhu, menyukuri sapa ahad hu ing dalik alaiha krana ing atase minha azimah wa minnah jasimah. Wal hasil te hasil ke annal wusul setunutai tumeka nyampe ila ma'rifatillah maring ma'rifat ing Allah, al khassa ma'rifat kang khusus. Jadi ma'rifat itu ada ma'rifat umum, ada ma'rifat khusus. Nah ini yang dimaksud ini ma'rifat khusus. Annal wusula sunite nyambung tumeka ila ma'rifatil maring Allah al khassa kang khusus iku inayatun, pertolongan minallahi taala sangka ngersani Allah taala. Iku inayatun, pertolongan minallahi taala sangka Allah taala. Labi tolabin ura sebab dolei wala bisababin ora kelan sabab, ora kelan sabab jalaran. La bisabab wala bisa ora kelawan jalaran. Jadi tidak bisa dicari itu anugerah Allah. Wusul ila mari anugerah Allah. Tapi yang kita lakukan itu tadi ya aurat-aurat, istiqomah dan sebagainya. Itu nanti inayah Allah atas makrifat khassa ini, itulah nanti setelah kita melaksanakan sebuah ikhtiar itu. Wa kadzalika mengkono wusul ila ma'rifatillah al-wali, utai wali. Maksudnya kalau kita ingin tahu wali ya harus itu merupakan inayah minallah. La bi talabin wala bisabab. Ini orang-orang istimewa. Ya. Jadi itu. Bal ma'rifatu balik utai ngenali wali iku as'abul angel min ma'rifatillah timbang mengenali Allah. Mengenali wali itu lebih sulit daripada kalau Allah kita melihat gunung, masya Allah, perkasanya gunung. Melihat langit, ya Allah, ini pasti penciptanya zat yang maha kuasa. Bahkan kaidah jagatiyahnya, apapun yang wujud dan dijamin tidak akan rusak sampai nanti kiamat, pasti bukan buatan makhluk, pasti itu buatan Allah.
makhluk apapun yang dijamin akan tetap sampai hari kiamat, pasti itu bukan hasil produk manusia. Seperti matahari, rembulan, langit, bumi, ini jaminan sampai kiamat. Kalau kiamat sudah lebur semua. Makanya kita hidup tenang, jalan keluar tidak ketakutan keruntuhan langit, ada bintang yang rontok, enggak. Itu nanti hari kiamat, jaminan itu sudah. Dan tidak ada suatu negara pun yang mengakui itu hasil produk saya, sebesar apapun negara. Nah, melihat kebesaran-besaran itu, kita mengenal Allah. Lihat matahari yang berapa energi yang tiap hari disorotkan kepada kita. Kalau itu energi butuh bahan bakar berapa? Karena terangnya sedemikian rupa. Ya. Kalau manusia membuat matahari tandingan, berapa biayanya? Tidak cukup. Tidak akan mampu mereka. Nah, melihat itu kita tahu Allah. Tapi kalau melihat wali, lo mangane podo. Longgo ya podo, longgo di wali ambek longgo kita sama. Tidurnya ya sama, kadang ngorok juga. Bahkan sholatnya itu lebih-lebih tidak banyak melakukan sholat sunat. Ya paling qobliyah ba'diyah. Puasa juga tidak Senin Kemis. Apalagi Daud, ya ada, tapi tidak banyak. Tapi beliau-beliau ini mementingkan nilai, kualitas iman dan keyakinannya. Itu yang tidak bisa ditandingkan, kualitas imannya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak kita kenal keramatnya, keistimewaannya, tapi iman beliau dibanding dengan iman orang sedunia masih lebih berat imannya sahabat Abu Bakar. Mama ditimbang iman orang sak dunyo dengan iman Abu Bakar, masih abotan beratan iman. Kenapa? Yaitu kualitas. Beliau mementingkan kualitas. Beliau bukan sabab likasratis sholat wasyam, tapi karena ta'akudnya dalam keimanan ini. Li'annahu ta'ala sini Allah ta'ala ku ma'rufun dan kenal bikamali lan sempurnani Allah wa jamali lan sifat indai Allah. Kalau kita melihat ya hal yang indah-indah, pasti Allah. Kalau kita melihat hal yang sempurna-sempurna, pasti Allah. Manusia itu tidak ada yang menciptakan hal yang sempurna, dirinya sendiri tidak sempurna. Gampang, tapi juga sulit, gitu loh. Memerlukan tafakkur. Itu gampangnya dibanding kalau kita mengenal wali. Wal wali utai wali kumisluka sepodoniro. Wal wali utai wali kumisluka sepadani iro. Yakulu kang dahar sapa wali kama takul kaya mangan sira wa yasrabulan ngunjuk sapa wali kama tasrabu kaya ngunjuk sira. Bagaimana kita bisa membedakan? Mangan iki padha ya sego. Ya, sambel yo doyan. Ya. Apa yang kita senangi wali juga melakukan. Lah kok terus kita anggap beda, ada keistimewaan. Ini yang sulit. Podo ngempet ngantuk ya podo ndak kuat. Ada semua, ada batasan-batasannya. Sifat-sifat manusianya sama. Tapi kenapa dia wali? Ini yang sulit. Kalau Allah melihat ciptaannya sudah kenal, langit bumi, ya, seisinya, gunung, lautan, kita langsung mengenal Allah. Tapi itu juga sulit kalau tidak mendapat inayah dari Allah. Ini karena orang banyak menggeluti sesuatu yang luar biasa, tapi tidak kenal Allah. Banyak orang yang membuat hasil teknologinya bisa membawa dia keluar angkasa, tapi tidak kenal Allah. Padahal di sana
sebuah keindahan-keindahan yang menakjubkan. Berarti ini kalau menurut mantek sebuah qadhiyah yang kosong, sebuah qadhiyah yang farighah istilahnya. Jadi ada kesalahan kalau ada orang pintar, cerdas, menggeluti berbagai IT yang canggih-canggih, tapi kok tidak mendatangkan keyakinan terhadap zat yang maha kuasa. Siapa yang menyelenggarakan itu semua? Manusia kan kemampuannya hanya nyetel-nyetel. Ya, bahan-bahannya itu Allah yang menyiapkan. Teknologi yang luar biasa sekarang ini, itu bahannya sudah disiapkan oleh Allah. Dia hanya sekadar mengolah, nyetel-nyetel. Loh, kenapa dia kok tidak? Lalu natijahnya ada zat yang telah menyelenggarakan semuanya. Nah, ini yang aneh. Makanya sulit. Inayah Allah, inayah min Allah Ta'ala, ini yang penting. Mudah-mudahan kita semua dianggarkan inayah oleh Allah Subhanahu. Tetap sabar, tabah, dan terus ingin ada kenaikan-kenaikan, tahapan-tahapan yang harus kita lalui, dan Allah mempermudahkan itu semua. Allahumma amin. Demikian dulu sebagai pembukaan pengajian. Mudah-mudahan selanjutnya terus bisa secara istiqomah. Tidak perlu pertanyaan ya. Ini kita nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. آمين رب نسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد تصصبه والحمد لله في البدء والتناهي اشتدي أزمة تنفرجي قد أذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبوس. نحن بالله عزنا والحبيب المقرب بهما عز نصرنا لا بجاه ومنصب كل من رام ذلنا من قريب وأجنبي سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد معنا الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة